Baik, puji nama Tuhan. Kami menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, yang mengikuti live streaming Eva kita pada malam hari ini. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam semua saudara, anak-anak muda dimanapun berada pada malam hari ini. Shalom. Apa kabarnya malam hari ini? Haleluya, tentu dalam sukacita, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan Yesus untuk berkumpul bersama, beribadah FA di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan, pada malam hari ini kami mau bawa hati kami mau bawa jiwa kami ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau datang bagi setiap kami, Kau mengurapi kami ya Tuhan, Kau melawat kami Bapa. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama dengan segenap hati katakan cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa,
selama-lamanya. Haleluya. Biar kami tetap cinta Engkau ya Tuhan. Biar kami tetap setia berjalan bersama-sama denganmu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, buat malam hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu. Dan kami merendahkan diri, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu malam hari ini, kami mendengarkan tuntunan-Mu malam hari ini. Mari Tuhan, kiranya Tuhan yang hadir di dalam ibadah kami, di rumah kami masing-masing, di dalam hati kami masing-masing. Kami undang Roh Kudus-Mu, kami undang malaikat-Mu hadir dan berjaga-jaga atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan ibadah kami ini malam hari ini hanya ke dalam tangan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kami menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anak kami yang ada di rumah. Nah, saat ini kita mengikuti FA ibadah di rumah. Walaupun kita mengikuti ibadah di rumah, kami berharap, saya berharap kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Karena memang ketika kita serius di hadapan Tuhan, Tuhan juga serius kepada kita. Amin. Nah, memulai sering ibadah kita malam hari ini, saya mengambil tema dari Matius 13 ayat 23. Mari Bapak Ibu buka ibadahnya, buka Alkitabnya. Matius 13 ayat 23. Boleh ditampilkan firman-Nya? Matius 13 ayat 23. Saya bacakan untuk kita. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, tema saya malam hari ini saya mengambil judul tentang berbuah, Bapak Ibu ya. Nah, saya tertarik kenapa harus berbuah. Nah, buah itu bisa dinikmati, bisa dimakan. Dalam kehidupan sebenarnya berbuah ini, buah mengandung banyak vitamin, apalagi masa saat ini yaitu pandemi, banyak makan buah yang mengandung vitamin C, maka tubuh kita akan kebal terhadap virus corona ini ya. Nah, kenapa harus berbuah ya? Nah, Tuhan Alkitab mencatat, jadi yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, jadi Tuhan menyuruh kita ya, baik melalui firman ini, kita harus berbuah ya. Nah, berbuah ini dalam arti sehari-hari menurut saya ya berguna. Ya, berdampak. Jadi ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Tentunya kita mau bahwa kita ingin berdampak yang positif. Ya Bapak Ibu, kita pasti yang di rumah dan anak-anak kami juga Bapak Ibu sekalian, pasti kita ingin berdampak positif Bapak Ibu ya. Kita ingin berbuah, berguna ya bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi orang-orang terdekat kita. Nah, ini bahasa sehari-harinya, tapi menurut firman Tuhan kita berbuah, berguna, berdampak ya. Kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan tentunya bagi kerajaan surga, bagi Allah. Kita tidak bisa melakukannya sendiri Bapak Ibu ya. Saya percaya dan saya juga mengalaminya, bahwa dengan kemampuan kita sendiri kita tidak akan mampu, tapi bersama Tuhan, bersama firman kita mampu melakukannya. Nah, jadi masing-masing kita ada buah kita masing-masing ya. Dikatakan tadi di Matius 13 tadi, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat ya. Tergantung kepada
seberapa besar kita mau memberi diri kita menjadi buah bagi orang lain, seberapa besar energi yang kita keluarkan, ya, usaha yang kita lakukan, ya, semakin besar usaha yang kita lakukan, maka semakin banyak hasil yang kita dapat. Ya, seperti di dunia sekuler, di dunia usaha, di dunia sehari-hari, bahwa hasil tidak jauh dari usaha yang kita lakukan. Jadi hasil tidak salah dari apa yang kita usahakan. Kalau menurut saya, usaha berbanding lurus dengan hasil yang kita dapat. Jadi kalau usaha kita sedikit, ya yang kita dapat juga sedikit, begitu ya. Nah, kemudian saya ingin mengajak kita untuk bagaimana cara berbuah. Ya, kalau Tuhan Yesus tadi firman katakan, Alkitab katakan kita harus berbuah, ya. Kita harus berbuah. Walaupun di masa krisis seperti ini, saya yakin Bapak Ibu semua dan anak-anak kami, kita semuanya mengalami resesi, krisis, ya. Saya menekuni bidang usaha tahun ini, tahun 2019, ya, sampai tahun 2020, ya. Yang pasti juga yang lain Bapak Ibu sekalian juga mengalaminya pasti, ya. Kita mengalami penurunan, omset menurun, ya. Proyek menurun, pekerjaan juga menurun. Tapi Tuhan Yesus, Alkitab menyadarkan kita bahwa walaupun kita di tengah-tengah krisis, tapi kita harus berbuah, kita harus berguna, kita harus menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana cara kita berbuah? Nah, coba dibuka di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, ya. Kita singkat-singkat saja firman-Nya, yang penting kita memahami, ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Kita baca bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi firman juga mencatat bahwa dengan kemampuan kita sendiri kita tidak sanggup berbuah. Nah itu. Jadi ini kata kuncinya, dengan kemampuan kita sendiri, ya, bisa saja kita berbuah, tapi kita tidak tahu apa yang kita kerjakan itu berdampak tidak bagi orang lain, ya, bisa saja berdampak negatif. Terkadang kita tidak sadar apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, ya, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita cita-citakan, ya, tidak tahu kita itu apa yang baik, apa yang buruk. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, di dalam firman, pasti kita diarahkan oleh Tuhan untuk memilih jalan yang baik, yang benar, sesuai dengan tema kita tahun ini, yaitu berjalan di dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi Alkitab juga mencatat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nah ini, ya, ternyata tidak bisa kita berbuat baik dengan kemampuan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Nah, Alkitab mencatat. Jadi Roh Kudus yang memampukan kita, Tuhan yang memampukan kita, ya. Nah, kemudian sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi syarat yang pertama, bagaimana cara berbuah? Kita harus tinggal di dalam Tuhan, ya. Kita tinggal di dalam Tuhan juga tidak bisa dengan kemampuan kita sendiri. Kita harus memohon Tuhan supaya Tuhan tinggal di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Jadi dengan kuasa kita juga tidak mampu, ya. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan anak-anak kami yang ada di rumah, tapi saya mengalami pribadi bahwa dengan kemampuan kita sendiri kita tidak mampu. Saya tidak mampu untuk melakukan yang baik, tapi bersama Tuhan kita semua pasti mampu melakukannya, ya. Jadi itu tadi syarat yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan, ya. Kita tidak tinggal di dalam Tuhan, tentunya
ini blueprint dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Jadi ini blueprint kita setiap hari. Ya, bagaimana cara kita tinggal di dalam Tuhan? Ya tentunya proyeksinya mulai dari pagi hingga malam hari. Apa yang kita perbuat, bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita. Ya, tentunya kita ketemu dengan seseorang, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan. Ya, sering kita kepengen melakukan yang baik, gitu ya. Tapi terkadang dengan pikiran kita sendiri, ternyata kita salah masuk jalan. Apa Bapak Ibu di rumah dan anak kami sering mengalami ini? Saya sering mengalaminya. Ya, saya kepengen berbuat yang baik, tapi ternyata yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan firman. Ya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan menyuruh kita untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Jadi kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, maka semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, ya, semuanya itu seturut dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, jika kita tidak terbuah, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya, jika kita tidak berbuah, apa yang terjadi? Coba ditampilkan ayatnya di Lukas 13 ayat 9, Bapak Ibu. Lukas 13 ayat 9. Boleh ditampilkan ayatnya? Lukas 13 ayat 9. Nah, kita baca-baca bersama. Lukas 13 ayat 9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ini ya, sedikit tapi berbahaya ini bagi setiap kita, ya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Nah, jadi sama seperti pernah satu kesaksian, ya Bapak Ibu, ada seorang orang tua yang menanam satu pokok mangga di samping rumahnya, ya. Jadi tahun demi tahun, nah kebetulan mangga ini adalah mangga cangkokan yang dibeli dari tukang kebun yang di pinggir-pinggir jalan, Bapak Ibu. Nah, jadi ini ditanam di pinggir rumahnya. Nah, mangga ini tahun pertama, tahun kedua tidak berbuah, ya. Yang punya mangga ini, orang tua ini sudah sangat ingin sekali melihat mangga ini berbuah, ya. Nah, di tahun ketiga mangga ini diancam. Kalau kau tidak berbuah maka kau akan ditebang, gitu ya. Jadi tidak, saya orang tua ini mengatakan tidak persis tahu berapa lama setelah dia memperkatakan itu, tapi yang jelas tidak lama waktunya. Mangga ini langsung menunjukkan tanda-tanda ingin berbuah, ya. Jadi bunga ini mangga ini diancam dulu baru berbuah. Jadi ya mungkin entah kita diancam dulu baru bisa berbuah, Bapak Ibu, ya. Jadi ini dikatakan mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Jadi bagaimana kalau kita tidak berbuah? Jadi kita tidak berfungsi, kita tidak berguna, sia-sia berarti hidup kita. Jadi bagaimana caranya? Ya, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal kecil, dimulai dari sekarang, ya. Saya berusaha untuk mengikuti apa yang disarankan oleh presiden kita, yaitu Jokowi, karena memang dia berasal dari kalangan bawah hingga menjadi presiden saat ini, yaitu dia selalu menunjukkan contoh-contoh kecil, Bapak Ibu, ya. Menunjukkan contoh kecil, kemudian dimulai dari hal kecil, dimulai dari sekarang, dan dimulai dari dirinya sendiri, termasuk yang ingin mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ring terdekatnya adalah dimulai dari dirinya sendiri, sehingga orang lain yang ada di sekitarnya terpengaruh. Nah, ini terpengaruh, berdampak positif bagi orang-orang di sekitarnya, dan saya lihat efeknya adalah rakyat mulai mengikuti apa yang disampaikan oleh
Presiden kita Jokowi, termasuk bagaimana kemarin beliau itu divaksin dengan ditampilkan di media sosial Bapak Ibu ya, karena banyak orang yang takut. Bagaimana, kenapa harus takut divaksin begitu ya. Nah, saya juga secara pribadi kenapa begitu lama sekali ini divaksin ya, karena memang saya ketemu banyak dengan orang hampir setiap hari, jadi saya kepengen cepat ini divaksin ya Bapak Ibu. Tapi saya adalah kalangan bawah ya, kita hanya bisa berharap dan berdoa supaya vaksin ini segera sampai kepada kita. Nah, kemudian yang terakhir di Yohanes 15 ayat 2. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Yohanes 15 ayat 2. Dengan cepat ditampilkan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah ini ya. Jadi Tuhan menyarankan kita supaya berbuah. Mari kita mulai diri kita mohon Roh Kudus, kita mohon Tuhan supaya kita berbuah. Satu kutipan yang ingin saya bagi yaitu Thomas Alva Edison ya, dia mencatat hak patennya itu 1093 hak paten. Jadi yang saya baca itu yang dipatenkan saja. Ternyata yang penemuannya yang belum ditambah dengan yang sudah dipatenkan itu hampir 1200 penemuan Bapak Ibu ya. 1200 penemuan, dan dia meninggal di usia 84 tahun. Penemuannya itu sebanyak 1093 hak paten ya. Jadi setiap hari dia menemukan sesuatu yang baru yang berarti, termasuk berarti Thomas Alva Edison ini dipakai untuk Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Nah, demikian firman yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan. Itu semua karena Roh Kudus-Mu, karena firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kiranya memateraikan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, dalam setiap anak-anak kami, dan semuanya boleh menghasilkan buah dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Tuhan saat ini buat para pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden kami, segala pejabat pengambil keputusan dari pusat hingga ke daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Kehakiman, KPK, dan seluruh tenaga kesehatan Tuhan, dari jajaran tertinggi sampai ke rendah. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kota kami, kota Medan, para pemimpin kota kami Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai tingkat kerendah, bahkan di sekitaran rumah kami berdoa buat tetangga kami, muka kiri kanan belakang, berkati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin rohani kami dari pusat GBI Ryan Medan Plaza. Kami juga berdoa buat GBI Tanjung Sari, gembala cabang kami Sarahus Panton Purba, buat setiap FA kami, anggota-anggota FA kami dimanapun berada Tuhan, baik itu suami, baik itu para kaum ibu, para anak-anak, kami berdoa berkati Tuhan. Biarlah suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami dan anak-anak, hormat kepada orang tua. Berkati apa yang kami kerjakan, lipat gandakan Tuhan, walaupun di masa krisis biar kiranya Tuhan memberkati 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat ya Tuhan. Kami berdoa apa yang kami kerjakan kiranya Tuhan memberkati, Tuhan membuat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Apa yang kami perkatakan, apa yang kami perdengarkan, biarlah itu semuanya menjadi berkat bagi kami, berkat bagi orang lain, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu Tuhan kami sering melakukan pelanggaran, kesalahan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin.